kembali, yaitu pertemuan oleh para Buddha di kuil lain yang dipimpin langsung oleh Buddha Ruai. Diceritakan saat pertemuan sedang dimulai, ada salah satu murid Buddha Ruai yang tertidur. Ia Cincance. Ia dihukum oleh Buddha Ruai untuk turun ke bumi dan berinkarnasi menjadi manusia. Di tempat lain, yaitu di bumi, sedang terjadi kekacauan. Bumi bergoncang dan terjadi badai di mana-mana. Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah batu yang sangat misterius. Batu itu meledak dan melahirkan seekor monster yang sangat mengerikan. Monster tersebut banyak melakukan kekacauan dan menyebabkan banyak korban jiwa yang jatuh. Mendengar hal tersebut, Raja Langit tidak diam. Dia kemudian memerintahkan salah satu dewa untuk meringkus si monster. Dewa itu adalah Tianfeng. Dia pergi dan akhirnya pertarungan pun pecah. Tianfeng berhasil memotong ekornya dan si monster berubah menjadi kera kecil yang sudah tak berdaya. Ketika ia hendak menghabisinya, tiba-tiba Dewi Kuan Im muncul. Jangan membunuhnya. Yang mulia Dewi, hamba hanya menjalankan perintah Kaisar Langit. Dewi Kuan Im mengatakan bahwa si kera kecil nantinya akan berjodoh dengan Tianfeng. Tianfeng yang tidak terlalu paham dengan ucapan sang dewi menurutinya dan kembali ke kayangan. Kini kera kecil berhasil selamat dan ia kehilangan sifat keganasannya, menjadikannya ia kera kecil yang polos dan baik hati. Dalam petualangannya, ia bertemu dengan banyak kera-kera. Karena dianggap yang paling cerdas dan kuat, ia diangkat menjadi pemimpin dan berhasil menemukan sebuah tempat tinggal yang bernama Gunung Huako. Tak lama setelah dia menjadi pemimpin, dia menyaksikan ada rakyatnya yang mati. Memang, setiap makhluk hidup pasti akan mati. Namun dia tidak ingin hal itu. Dia akhirnya pergi dan mencari kekuatan yang bisa membuatnya hidup abadi. Di tempat lain, Dewa Tianfeng yang berjasa karena telah membasmi monster, kini diangkat menjadi seorang panglima. Di tengah perayaannya, ia melihat seorang dewi yang sedang dikejar-kejar oleh panah berapi. Dewi itu lantas diselamatkan oleh seorang dewa yang bernama Wukang. Dewi itu bernama Chang'e. Karena kecantikannya, Tianfeng pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Di tempat lain, kini kera kecil berhasil meninggalkan Gunung Wako dan memulai petualangannya untuk menemukan kekuatan abadi. Karena perjalanannya cukup lama, dia akhirnya terdampar di sebuah desa. Sialnya, dia tertangkap oleh seorang tukang sirkus. Karena melihat keunikan dari si kera kecil yang bisa bicara, si tukang sirkus ingin menjadikannya alat untuk mencari uang. Karena mendapatkan perlakuan yang kasar dari tukang sirkus, si kera kecil melarikan diri. Dalam pelariannya, sampailah dia di sebuah perguruan bela diri. Di sana, ia menemui seorang guru yang bernama Guru Bodhi. Kera kecil yang tertarik untuk belajar meminta Guru Bodhi untuk mengangkatnya sebagai murid. Namun, Guru Bodhi menolaknya. Ia berkata bahwa ia sudah bersumpah hanya akan mengangkat anak-anak dari dewa saja. Kera kecil yang malang tidak menyerah begitu saja. Ia menjalin pertemanan dengan siluman kerbau dan putri kipas. Kita kembali ke kayangan. Panglima Tianfeng yang benar-benar sudah dibutakan cinta nekat menemui Dewi Chang'e. Perasaan yang sudah tidak bisa ia bendung, ia utarakan. Chang'e menolaknya, dan ia malah berkata bahwa dia sudah jatuh cinta kepada Wukang. Panglima Tianfeng yang tidak bisa menerima hal itu terpaksa melanggar peraturan dengan menggunakan lorong waktu yang ada pada istana. Ia pergi di waktu di mana ia pertama kali bertemu dengan Chang'e. Berharap ia dapat menciptakan kesan pertama yang baik kepada Chang'e agar Chang'e bisa jatuh cinta kepadanya. Tapi benar-benar sial. Ia dihukum karena ketahuan menggunakan lorong waktu tanpa izin. Dan tidak hanya itu, Chang'e tetap menyukai Wukang dan malah membenci Tianfeng. Kembali ke tempat si kera kecil.